Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 1989. Selamat menyaksikan. Pria ini bernama Robert John Bardol. Ia lahir pada tanggal 2 Januari 1970 dari seorang ibu berdarah Jepang dan seorang perwira non-komisi Angkatan Udara Amerika Serikat yang alkoholik. Bardo adalah anak bungsu dari 7 bersaudara. Ia dan keluarganya tumbuh dengan gaya militer yang klasik, sering berpindah-pindah sampai akhirnya keluarganya menetap di Tucson, Arizona ketika dia berusia 13 tahun. Bardo telah dianiaya oleh salah satu saudara kandungnya secara terus-menerus. Dia sementara ditempatkan di panti asuhan setelah ia mengancam untuk mengakhiri hidupnya sendiri dan dilembagakan ketika dia berusia 15 tahun. Bardo didiagnosis menderita cacat emosional yang parah. Setelah dia dibebaskan, dia lalu putus sekolah. Meskipun kala itu ia sering mendapatkan nilai A. Satu-satunya pekerjaan yang bisa didapatkan saat putus sekolah itu adalah sebagai petugas kebersihan di Jack in the Box. Pada masa ini, dia mulai terobsesi dengan seorang aktris cantik yang sedang naik daun bernama Rebecca Sever. Rebecca Sever lahir pada tanggal 6 November tahun 1967 di Oregon dan merupakan anak tunggal dari Benson dan Dana Sever. Dia berkeinginan untuk mengembangkan bakatnya pada drama di usia dini dan kemudian mulai mencoba modeling. Hanya beberapa tahun saja setelah memulai sebagai model remaja, dia lalu pindah ke New York City untuk mengejar karir penuh di dunia hiburan. Rebecca awalnya mencetak peran di sinetron One Life to Life di antara peluang lainnya. Tetapi terobosan besarnya datang ketika dia mendapatkan peran Patty di sitcom My Sister Sam. Acara TV membawanya kembali ke pantai asalnya dan dia pindah ke California pada tahun 1986. My Sister Sam menayangkan 44 episode antara tahun 1986 dan tahun 1988, dan basis penggemar Rebecca tumbuh secara eksponensial. Selama waktu itu, dia adalah gadis sampul untuk Seventeen di edisi Maret tahun 1987, dan Rebecca juga membintangi beberapa film lainnya. Selama ini, Bardo diketahui telah menyewa penyelidik swasta untuk bisa menemukan alamat Rebecca. Dia telah terobsesi dengan aktris itu selama 3 tahun dan telah membayar penyelidik swasta senilai $300 untuk mencari tahu di mana dia tinggal. Bardo meminta kakak laki-lakinya yang bernama Edward untuk membelikannya senpi saat itu, dikarenakan ia tidak bisa membeli sendiri, karena pemilik toko itu tahu mengenai riwayat penyakit mentalnya, sehingga sang pemilik toko tidak mengizinkan Bardo untuk membeli senpi tersebut. Edward juga telah memberitahu Bardo bahwa ia hanya boleh menggunakan senpi ketika mereka tengah bersama. Bardo adalah seorang siswa baru di sekolah menengah ketika dia pertama kali melihat Rebecca dalam iklan untuk My Sister Sam pada musim panas di tahun 1986. Dia merasa bahwa mereka memiliki jiwa yang sama, yaitu pemalu dan tulus. Bardo kemudian mulai mengirimkan tanda kasih sayangnya dan pada akhirnya berubah menjadi obsesi yang parah. Bardo juga menulis banyak surat untuk Rebecca, dan ketika Rebecca membalas salah satu surat itu, dia menganggapnya sebagai sebuah isyarat perhatian dari Rebecca terhadapnya. Melihat itu, Bardo lantas berinisiatif melakukan perjalanan ke Los Angeles untuk menemui Rebecca, sang aktris kesayangannya. Bardo lalu pergi ke studio membawa bunga dan boneka beruang, tetapi tidak pernah berhasil melewati pihak keamanan. Dia sangat bersikeras untuk diizinkan masuk, dan Bardo sempat berkata, "Aku harus menemui Rebecca. Aku mencintainya. Kalau bisa, izinkan aku melihatnya sebentar saja." Tetapi Bardo tetap saja tidak diizinkan bertemu aktris pujaannya itu, dan dengan kecewa, akhirnya dia pun kembali pulang ke rumahnya. Pada tanggal 18 Juli tahun 1989,
Rebecca dijadwalkan untuk mengikuti audisi pada hari itu untuk peran putri Michael Corleone, yaitu Mary, yang sangat didambakan pada saat itu dalam film The Godfather Part 3. Rebecca berharap naskahnya itu akan dikirim ke rumahnya di West Hollywood pada pagi hari itu. Ketika bel berbunyi tepatnya pada pukul 10:15, Rebecca lalu pergi untuk membuka pintu, karena mungkin dia berpikir itu adalah seseorang yang akan mengantarkan naskah film yang sudah ditunggu-tunggunya sejak tadi. Di luar dugaan, ternyata yang datang itu adalah seorang penggemarnya, berusia 19 tahun, bernama Robert John Berto. Biasanya, sebelum membuka pintu, Rebecca selalu menggunakan intercom di rumahnya yang bisa dia gunakan untuk berbicara dengan seseorang di luar. Tapi kali ini, intercom itu tidak berfungsi sama sekali. Ketika Rebecca pertama kali datang ke pintu depan rumahnya, Bardo menunjukkan kepada Rebecca surat yang ia kirim dan foto dengan tanda tangan Rebecca. Dia mengatakan kepada Rebecca bahwa ia adalah penggemar beratnya. Bardo juga membawa salinan buku The Catcher in the Rye. Buku itu sama dengan yang dibawa Mark David Chapman ketika dia membunuh John Lennon, tepatnya tahun 1980. Setelah mereka berbincang, kemudian Rebecca dengan sopan mengatakan kepada Bardo bahwa dia harus bersiap-siap untuk proses wawancara, dan Rebecca lalu berkata, "Tolong hati-hati." Rebecca mengatakan itu dengan tersenyum, dan sempat berjabat tangan dengan Bardo kala itu. Lalu kemudian Bardo pun pergi dari rumah Rebecca. Setelah makan di restoran terdekat, 1 jam kemudian, Bardo ternyata kembali lagi. Dia mengaku lupa memberi Rebecca surat dan CD yang sudah Bardo bawa untuk Rebecca dari rumahnya. Saat itu, Rebecca kembali membuka pintu. Dia berkata dengan wajah yang dingin, "Kamu datang lagi ke sini. Cepat, aku tidak punya waktu banyak." Mendengar itu, Bardo merasa tersinggung. Dia beranggapan kata-kata Rebecca itu adalah hal yang sangat tidak berperasaan untuk dikatakan kepada seorang penggemar sepertinya. Lalu kemudian Bardo berkata kepada Rebecca, "Aku lupa memberimu sesuatu." Dan langsung saja Bardo mengambil nyawa Rebecca dengan senpi yang dibawanya dari Arizona di dalam tas belanjaannya. Rebecca sempat berkata pada Bardo usai terkena peluru itu, "Kenapa? Kenapa?" Tetangga Rebecca yang mendengar teriakan dan suara tembakan, langsung saja datang menyelamatkannya dan menghubungi para medis. Rebecca dinyatakan meninggal dunia setelah 30 menit. Dia sempat dibawa ke Cedar Sinai Medical Center, kurang dari 1 mil jauhnya dari rumahnya. Usai melakukan aksinya, Bardo lari ke jalan. Ia melarikan diri dari tempat kejadian dan kemudian ditemukan berlari di jalan bebas hambatan di Tucson, Arizona, sambil berteriak, "Saya membunuh Rebecca Suffer! Saya membunuh Rebecca Suffer!" Saat itu, polisi Tucson menerima laporan tentang seorang pria yang mengganggu lalu lintas di persimpangan utama. Bardo yang saat itu berlari di dekat jalan bebas hambatan yang berteriak telah membunuh Rebecca, ditangkap oleh petugas setelah menemukan foto Rebecca di sakunya. Ternyata, polisi di sana telah menerima informasi itu dari seorang wanita di Tennessee yang mengatakan Bardo telah terobsesi dengan Rebecca. Polisi Tucson mengirimkan foto Bardo melalui fax, dan para tetangga mengidentifikasinya sebagai pria yang mereka lihat bertanya tentang Rebecca pada saat itu. Para saksi kemudian ingat bahwa mereka telah melihat Robert John Bardo di jalan dekat rumah Rebecca. Bardo menunjukkan foto Rebecca kepada orang yang lewat dan menanyakan apakah mereka mengenalnya dan di mana Rebecca tinggal. Ketika Bardo sampai di rumah Rebecca, dia bertanya kepada seorang sopir taksi yang tengah menunggu di tepi jalan, apakah itu sebuah rumah atau kompleks apartemen. Polisi akhirnya menyelidiki kasus ini lebih dalam dan memanggil seorang polisi klinis dan psikologi forensik bernama Dr. Chris Mohandy. Dia kemudian berbicara dengan Bardo di dalam penjara. "Terkuaklah,
bahwa ternyata motif Bardo mengambil nyawa Rebecca bukan hanya karena tersinggung dengan kata-kata Rebecca saja, tapi lebih daripada itu, bahwa pada suatu hari, Bardo menonton film yang dibintangi Rebecca, yakni Scene for the Class Struggle di Beverly Hills. Di film tersebut, ternyata Rebecca sempat beradegan layaknya suami istri dengan lawan mainnya. Setelah melihat itu, Bardo lalu menjadi marah. Dia beranggapan bahwa Rebecca tidak sepantasnya melakukan adegan itu, dan ia menganggap bahwa Rebecca adalah miliknya secara permanen, dan dia merasa pantas untuk menghukum Rebecca akibat perbuatannya itu dengan cara mengambil nyawanya. Sebelum dia melacak Rebecca, ternyata Bardo punya masalah lain. Dia pernah pergi ke Maine mencari Samantha Smith, yaitu seorang aktivis perdamaian muda yang menjadi berita utama ketika dia berkorespondensi dengan pemimpin Soviet Yuri Andropov dan bepergian dengan keluarganya ke Moskow sebagai tamunya. Setelah itu, Bardo dirawat di panti asuhan di Arizona, tetapi melarikan diri, kemudian berakhir di rumah sakit jiwa. Pada tahun 1985, dia diberhentikan dan ditempatkan di panti asuhan lain, yang juga dia tinggalkan. Dia lalu bekerja sebentar sebagai petugas kebersihan di Jack in the Box. Samantha Smith kemudian meninggal dalam kecelakaan pesawat pada tahun 1985 ketika dia berusia 13 tahun. Setelah itu, Bardo mengalihkan perhatiannya ke bintang pop Debbie Gibson. Dia pergi ke New York untuk mencoba menemuinya. Dan ketika dia di sana, dia mengunjungi tempat di mana Mark David Chapman membunuh John Lennon pada tahun 1980. Selain itu, Bardo juga tergila-gila dengan Tiffany, tapi dia akhirnya mengalihkan perhatiannya kepada Rebecca. Hal mengejutkan tentang kasus ini juga terungkap. Ternyata Bardo terinspirasi oleh artikel majalah People di tahun 1982 tentang seorang pria yang pergi ke rumah aktris Raging Ball Teresa Saldana untuk mengambil nyawanya. Saldana selamat dari serangan itu. Dia meninggal karena komplikasi pneumonia pada tahun 2016 yang lalu, dan Jackson menerima hukuman maksimal 12 tahun penjara. Di dalam persidangannya, pengacara Bardo mengatakan bahwa Bardo menderita gangguan jiwa dan tidak bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Ia mengatakan, Robert Bardo juga menjadi korban, yaitu korban pengabaian orang tua dan sistem kesehatan mental yang gagal memberikan perawatan yang dibutuhkannya selama ini. Wakil Jaksa Wilayah Marcia Clark berpendapat bahwa Bardo terobsesi, bukan gila. Pada tanggal 29 Oktober tahun 1991, Bardo dihukum karena pembunuhan tingkat pertama dengan keadaan khusus yang menunggu. Desember itu, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Bardo saat ini berada di balik jeruji besi di penjara negara bagian Avenel di California. Dia juga menderita luka serius pada tahun 2007 ketika seorang narapidana menganiayanya dengan benda tajam di penjara negara bagian Moore Creek. Di balik itu semua, ternyata pembunuhan Rebecca ini membuat dampak yang bertahan lama. Pada tahun 1990, setahun setelah kematian Rebecca, California mengesahkan undang-undang anti penguntitan pertama di Amerika Serikat. Masyarakat sangat setuju dengan undang-undang ini, mengingat banyak kasus pengintaian secara diam-diam kepada alamat dan privasi mereka lainnya, yang tentu saja telah membuat masyarakat menjadi khawatir tentang keselamatan mereka. Dengan disahkannya undang-undang ini, masyarakat berharap bahwa aksi kriminal terkait hal itu akan berkurang. Pada tahun 2019, undang-undang ini telah diakui di seluruh 50 negara bagian Amerika Serikat. Demikianlah cerita nyata yang dapat berani disampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.